Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatur Rofa, semester 1 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Komarudin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan teori falsifikasi atau postpositivisme menurut Karl Raimund Popper. Jadi pada tahun 1970-1980-an muncul gugatan mengenai kebenaran positivisme. Pemikirannya dinamai dengan postpositivisme. Pemikiran ini muncul dengan sejumlah tokoh, yakni salah satunya adalah Karl Raimund Popper. Lalu apa sih yang dimaksud dengan postpositivisme menurut Karl Raimund Popper? Postpositivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan terhadap positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian apa yang dimaksud dengan teori falsifikasi itu? Teori falsifikasi yakni upaya penyangkalan atas pembenaran dari suatu verifikasi terhadap sebuah keilmuan atau teori itu sendiri. Jadi, secara umum, postpositivisme dengan falsifikasi itu sama. Postpositivisme merupakan pemikirannya, sedangkan falsifikasi itu metodenya, metode untuk mengkritik positivisme. Postpositivisme sendiri lebih condong pada penalaran metode deduktif atau yang dimaksud dengan teori falsifikasi ini, sedangkan positivisme lebih condong pada metode induktif atau yang dimaksud dengan teori verifikasi. Contoh penerapannya yakni terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut banyak seekor angsa yang berwarna putih. Kalau kita menggunakan teori induktif atau teori verifikasi, katakan ada satu hukum yang berpendapat bahwa semua angsa itu berwarna putih. Maka bagaimana caranya? Yakni dengan kita melihat angsa yang berwarna putih, kemudian melihat angsa lagi yang berwarna putih, kemudian melihat angsa lainnya yang berwarna putih, maka disimpulkan bahwa semua angsa tersebut berwarna putih. Tapi menurut teori falsifikasi Karl R. Popper ini, tidak cukup dikatakan bahwa hukum tersebut berlaku secara umum, yakni dengan kita melihat atau memunculkan katakan satu ekor angsa yang berwarna hitam, maka teori yang sebelumnya yang berpendapat bahwa semua angsa berwarna putih itu akan gugur dengan kita menyangkal bukti bahwa adanya satu angsa atau seekor angsa berwarna hitam. Maka teori yang sebelumnya akan gugur dengan adanya satu angsa yang berwarna hitam tadi. Artinya, dalam menyusun ilmu pengetahuan, yang dibutuhkan bukan teori induktif melainkan teori falsifikatif, di mana kita melakukan penyangkalan berarti kita melakukan suatu ilmiah. Semakin teguh penyangkalan, semakin kuat teori itu, tetapi tidak bersifat mutlak. Jadi dengan memunculkan penyangkalannya bahwa ilmu pengetahuan itu ilmiah, maka kalau itu ilmiah merupakan sesuatu yang mungkin bisa dikritik. Jadi kalau sesuatu itu bisa dikritik, maka dikatakan ilmu pengetahuan dengan teori falsifikasi ini. Cukup itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kurangnya atau salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.